Kalian udah tahu belum kalau ternyata hewan-hewan di dunia ini punya kategori atau status masing-masing. Tentunya statusnya itu bukan seperti status yang di KTP yang sudah kawin atau belum kawin, tapi lebih ke status populasinya. Gimana caranya biar kita tahu status suatu hewan? Kita bisa cek statusnya di website IUCN Red List atau International Union of Conservation Nature. Yang pertama ada kategori extinct. Extinct itu kategori punah, ya. Jadi untuk hewan-hewan yang sudah dinyatakan punah karena sudah tidak ditemukan lagi di alam. Bukan hanya di alam sih ya, tapi di penangkaran juga. Jadi kayak hewan itu udah nggak ada sama sekali di bumi ini. Contohnya ada Thylacinus cynocephalus, itu harimau Tasmania. Juga ada harimau Jawa. Nah, sebetulnya yang dalam kategori extinct ini bisa aja ada di alam tapi mungkin tidak ditemukan. Jadi yang diambil itu biasanya dari entah itu dokumentasi terakhir, intinya ada bukti ya. Dan belum tentu juga sekarang itu udah nggak ada sama sekali. Bisa jadi masih ada, tapi memang tidak ada bukti kuat yang menyatakan kalau si hewan ini ada. Terus ada lagi kategori extinct in the wild atau EW ya tulisannya. Nah, itu punah di alam liar tapi masih kita temukan di penangkaran. Salah satu contohnya adalah Elaphurus davidianus. Yang ketiga ada critical endangered atau kategori kritis. Jadi hewan-hewan yang termasuk di dalam kategori critical endangered itu biasanya beresiko terjadi kepunahan dalam waktu dekat. Salah satu contohnya adalah Panthera pardus orientalis atau macan tutul amur. Terus yang keempat ada kategori endangered EN ya tulisannya, atau terancam punah. Jadi kalau dalam endangered ini sebenarnya mereka sama-sama punya potensi atau resiko untuk lebih cepat punah ya, tapi mereka masih bisa diselamatkan dengan berbagai macam upaya konservasi gitu. Salah satunya itu ada di Panthera tigris sumatrae, tapi sepertinya ya terbarunya Panthera tigris sumatrae itu sekarang sudah naik level ya, kayaknya sudah naik level, maksudnya semakin kritis ya, jadi di critical endangered. Salah satu hewan yang termasuk dalam kategori terancam punah atau endangered ini adalah Pongo pygmaeus, atau kita bisa kenal dengan orang utan, karena memang populasinya sudah sangat turun drastis sekali akibat pembukaan lahan sawit ya. Hutan Kalimantan kan semakin tergerus sekarang. Masih ada lagi kategori vulnerable atau VU ya, itu untuk hewan-hewan yang rentan. Jadi dia tuh rentan untuk punah. Jadi di kategori vulnerable ini mereka bisa terancam punah, tingkat kepunahannya itu tinggi kalau mereka memiliki tekanan populasi yang sangat tinggi juga. Terus ada kategori near threatened atau NT ya. Mereka tuh sebenarnya belum termasuk dalam kategori hewan yang terancam punah. Tapi kalau mereka itu ancamannya tinggi, ancaman kepunahannya itu tinggi, misalkan perburuan terus menerus terjadi dan terjadi peningkatan tiap tahunnya, itu dia bisa masuk ke kategori hampir terancam atau near threatened. Terus yang terakhir, yang nomor 7 itu ada least concern. Jadi least concern ini adalah hewan-hewan yang populasinya masih cukup stabil dan masih banyak di bumi ini, yaitu ada merpati dan rusa. Jadi ada dua kategori lagi, yaitu ada DD atau data division. Data division itu ketika suatu spesies itu datanya kurang. Nah, jadi karena datanya kurang itu, jadi dia itu belum bisa dikelompokkan di status yang mana, entah itu vulnerable atau near threatened atau yang lain-lain atau extinct bahkan. Jadi karena kurangnya data, mereka tidak bisa dikelompokkan di status yang mana. Terus ada juga kategori not